Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sekarang yang masih menjadi perdebatan di antara kaum muslimin yang ada di dunia tentang sholat berjamaah atau ibadah di masjid ketika terjadinya wabah. Sebagian dari kita tetap memaksakan diri untuk berangkat ke masjid, dan sebagian yang lainnya memilih untuk melakukan social distance dan juga karantina wilayah secara mandiri. Karena memang di dalam sejarah Islam bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, social distance itu sudah ada dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sabda beliau, tidak boleh seorang yang sakit berkumpul dengan orang yang sehat, atau tidak boleh unta yang sakit, atau janganlah mencampur unta yang sakit dengan unta yang sehat karena itu bisa menulari. Kemudian tentang karantina wilayah misalnya juga, bahwasanya Rasulullah memberikan patokan kalau terjadi wabah, orang yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Kalau dia masuk berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Sedangkan Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah gitu. Nah, uh, saya ingin membacakan itu sebuah kejadian yang ditulis atau dicatat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani masih di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un di halaman 379. Beliau menyebutkan pada tahun 400 Hijriah. Pada tahun 400 Hijriah pernah terjadi sebuah wabah yang sangat besar gitu. Kita cari, nah ini wa minha anna ta'un alladhi waqa'a fi sanati tis'in wa arba'ina wa arba'imi'atin. Jadi pada tahun 449 pernah terjadi ta'un yang ammal ardoh gitu ya, hampir melingkupi semua wilayah dunia, pandemi. Nah, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini ada kejadian di Mekah, fil Makkah Mukarramah maksudnya. Fil Makkah Mukarramah. Kemudian wa minha fi Dimashq. Nah, ini kita akan lihat, kita akan baca kejadian yang terjadi di Damaskus. Kejadian yang terjadi di Damaskus. Qala berkata, ya di bawah ini qala berkata. Siapa yang berkata? Ibnu Abi Hajlah. Beliau mengatakan, wa amma Dimashq, adapun di Damaskus Suriah pada tahun 400 berapa tadi? 49. Fa inni kuntu biha. Pada saat itu saya berada di sana. Fa inni kuntu biha. Fa inni kuntu biha. Fasyahadtu halaha. Fasyahadtu halaha. Fasyahadtu ha. Fasyahadat halaha al-hailu wa ha'itaha al-ma'ilu wa ra'aitu biha mautal ahibbati bil habbati thumma nafasa ad-dam wal kubbah fa anakha biha rihal wa habbat shimaluhu dhatal yamini wa dhatal shimal wa fi syahri rabi'il awal. Nah, ini kita masuk di sini saja. Wa fi syahri rabi'il awal, di atas di paragraf pertama. Wa fi syahri rabi'il awal, pada bulan Rabiul Awal, ijtama'a an-nasu ala qiraatil Bukhari. Wah, ketika terjadi wabah besar di tahun 449 yang menjadi pandemi dunia, menjadi pandemi global, orang-orang di Damaskus berkumpul. Ijtama'a an-nas,
orang-orang berkumpul ala qiraatil Bukhari untuk membaca Sahih Bukhari. Wa qara'u suratan Nuh bi mihrabis Suhaba, dan membaca surat Nuh di mihrabnya Masjid Suhaba. Mereka membaca surat Nuh ini salasa alaf wa salasami'ah wa salasan wa sittina marrah. Berapa itu? 3.363. 3.363 kali. Jadi ketika wabah terjadi di Damaskus, mereka berkumpul kemudian membaca Sahih Bukhari dan membaca surat Nuh sebanyak 3.363. Ittiba'an li ru'ya ra'aha rajulun. Nah, dasarnya adalah ada seorang lelaki di antara mereka yang bermimpi membaca ayat itu atau membaca surat itu, atau diperintahkan untuk membaca surat itu gitu. Wada'au biraf'it ta'un. Setelah membaca, mereka berdoa untuk agar ta'un itu segera diangkat oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Fazdada. Bukannya ta'unnya menghilang, malah bertambah banyak. Fazdad. Thumma syara'a al-khatibu fil qunut fi sholawati wa du'a. Kemudian para khatib, para imam mulai untuk membaca doa kunut di dalam salat mereka. Wa du'a, dan juga membaca doa. Wa khasala lin-nasi al-khulu'u wal khusyu'u wat tadarru'u wat tawajju'u wat taubatu wal inaba. Dengan bacaan kunut itu dan doa-doa yang mereka lantunkan secara bersama-sama, masyarakat menjadi tenang, khusyuk. Mereka semakin mendekat kepada Allah, semakin bertambah taubat mereka, semakin bertaubat mereka. Summa innana ibas sultana. Nah, kemudian seorang wakil dari sultanah amaro bi ibtali dhamanin nu'ush wa jama'a ma yata'allaqu bil amwat, memerintahkan menerbitkan surat edaran untuk membatalkan dhaman nu'us. Dhaman nu'us itu biaya keranda mayat. Wa jama'a ma yata'allaqu bil amwat, dan mengumpulkan perkara-perkara atau urusan-urusan yang berhubungan dengan kematian. Wa nudiya bidzalika fi turuqat. Nah, surat edaran itu disampaikan di jalan-jalan, diumumkan di jalan-jalan. Wa sana'a an-nasu nu'ushan waqafuha. Kemudian para manusia, para orang-orang membuat keranda-keranda mayat yang banyak dan mereka mengangkatnya. Wattasa'u biha fi tasyyi'il mautah, dan mereka banyak sekali yang hadir untuk mengikuti pemakaman. Gitu. Jadi ketika ada orang yang meninggal, mereka rame-rame memakamkannya. Gitu. Tsumma nudiya fil balad bisawmi salasata ayyam. Kemudian di seantero wilayah diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Fafa'alu, mereka kerjakan itu. Tsumma waqafu bil jami', kemudian mereka berkumpul di Masjid Jami'. Kama yaf'aluna fi syahri Ramadan, sebagaimana biasa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan penuh, dan mereka lakukan seperti yang terjadi di bulan Ramadan. Tsumma kharaju yaumal jum'ah, kemudian pada hari Jumat mereka keluar ke masjid juga. Sabi' asyara syahr, 17 bulan. Ila Masjidil Qadam. Fatadarra'u ila Allah Ta'ala fi rafit ta'un. Kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengangkat ta'un. Wa kharaja an-nasu, dan manusia keluar, min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru. Hatta ahlu dhimma wal atfal, sampai ahlu dhimma, orang kafir, ya, sampai orang kafir, mana ini pointer, sampai orang kafir, kemudian anak-anak ikut keluar, gitu. Sampai orang kafir, ahlu zimmah, wal atfal, dan anak-anak ikut keluar berkumpul di masjid. Masjid apa tadi? Masjid Al-Qadam. Saya nggak tahu Masjid Al-Qadam itu apa. Wan tasyaru fit turuqat, dan mereka malah rame di turuqat, di jalan-jalan. Mereka malah berkumpul di jalan-jalan, gitu. Seperti kebiasaan masyarakat kalau selesai sholat Jumat kan ramai di jalan-jalan, atau setelah sholat Idul Fitri. Nah, mereka ramai di jalan-jalan. Wa aktsaru at-tadarru wal buka, mereka memperbanyak tadarru wal buka, mendekatkan diri, dan juga menangis. Walam yazdad al-amru illa syiddatan walal mautu illa kathratan. Walam yazdad al-amru
illa syiddatan wala al-mautu illa kathratan. Dan ternyata setelah mereka berdoa seperti itu, berkumpul, melakukan sholat berjamaah, membaca Sahih Bukhari, membaca surat Nuh 3363 kali, lam yazdad al-amru, masalah tidak berubah, illa kecuali syiddatan, kecuali lebih parah, wala al-mautu illa kathratan, dan maut semakin banyak. Nah, dari kisah ini ya, dari penuturan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, ini menjadi pelajaran bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ketika terjadi wabak, kita diperintahkan untuk social distance. Kalau kita sakit, kita tidak boleh mendekati orang yang sehat. Kalau kita sehat, kita tidak boleh mendekati orang yang sakit gitu. Kemudian juga kalau kita berada di dalam wilayah wabah, kita tidak boleh keluar. Kalau kita di luar wilayah wabah, kita tidak boleh masuk ke dalam. Intinya dari dua hal ini, baik karantina wilayah maupun social distance, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan untuk berkumpul-kumpul ketika terjadi wabak, karena wabak telah ada, dan kalau berkumpul-kumpul malah menyebabkan pertambahan yang lebih parah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.